Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Masih semangat ya untuk malam hari ini. Kita akan coba lanjutkan ya untuk pembelajaran dan pengenalan terkait development operation atau mungkin yang lebih kita kenal dengan DevOps. Melanjutkan minggu yang kemarin kita baru introduction ya terkait konsep DevOps, kemudian juga masih basic logiknya dan sebagainya. Mungkin kita akan coba lanjutkan untuk pembahasan DevOps. Saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Kita akan coba lanjutkan untuk pembahasan di hari ini, yaitu terkait modern DevOps atau implementasi DevOps di dunia kerja. Kemudian juga ya, penerapan dari DevOps juga. Kemudian selanjutnya nanti ada sedikit pembahasan terkait infrastruktur as yang sekarang juga sudah banyak diimplementasikan di perusahaan. Kemudian juga nanti kita akan sedikit membahas terkait uh, tren. Halo, halo. Sorry, tadi terputus ya. Oke, saya izin ulangi. Oke, apakah share screen saya sudah muncul di layar teman-teman? Sudah, Kak Putra. Oke, baik, terima kasih, Bu. Baik, kita coba lanjutkan untuk pembahasan DevOps ya. Untuk hari ini kita akan mencoba membahas terkait modern DevOps, khususnya untuk implementasi development operation. Kita juga akan sedikit membahas terkait, kita akan sedikit membahas terkait implementasi DevOps di environment cloud, kemudian juga terkait infrastructure as code. Dan selanjutnya terakhir kita juga akan sedikit membahas terkait perkembangan atau tren industri khususnya di bidang DevOps, kemudian juga implementasi Kubernetes di industri. Oke, ini pada sesi hari ini yang akan kita bahas. Mungkin izin remind juga untuk pembelajaran atau diskusi kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita ada beberapa pembahasan khususnya terkait eh, konsep atau basic DevOps, mulai dari kita membahas terkait SDLC terlebih dahulu, kita merimen bagaimana suatu sistem dikembangkan, kemudian ada beberapa metodologi SDLC, kemudian kita juga membahas terkait permasalahan-permasalahan atau problem yang ada dalam proses development aplikasi, yang selanjutnya melahirkan konsep DevOps itu sendiri. Kemudian selanjutnya kemarin kita juga sedikit membahas terkait tren implementasi DevOps di berbagai perusahaan. Kemudian juga kita sedikit membahas nih terkait CI/CD pipeline yang itu menjadi salah satu dasar atau bagian penting yang ada di dalam proses DevOps. Kemudian juga kita sedikit membahas terkait DevOps Developer Roadmap yang harapannya juga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman apa sih skill set yang diperlukan untuk menjadi seorang DevOps Engineer. Nah, untuk melanjutkan pembahasan kemarin, hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan lebih teknis sih, lebih mendalam untuk DevOps modern. Sebelum membahas teknis terkait DevOps, dan ini kita akan coba membahas terkait DevOps Lifecycle, yaitu serangkaian proses yang memberikan panduan terhadap penerapan DevOps dalam proses pengembangan sistem. Nah, untuk DevOps Lifecycle sendiri ada 8 tahapan ya, mulai dari plan, yaitu tahapan yang berfokus pada pendefinisian kebutuhan bisnis, kemudian juga pengumpulan feedback dari seluruh end user. Nah, kemudian plan ini sendiri juga dilakukan untuk membuat rencana yang harapannya bisa menyelaraskan proyek pengembangan sistem dengan tujuan bisnis.
Kemudian di dalam proses plan ini, kita juga akan menentukan tujuan bisnis serta memprioritaskan fitur-fitur atau pekerjaan mana yang kita utamakan, serta kita juga akan melacak pengembangan dari pekerjaan. Nah, ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan untuk proses planning sendiri. Mulai dari tools yang disediakan dari Atlassian, seperti Jira, kemudian Confluence, dan sebagainya. Kemudian juga ada tools lain seperti Trello, yang akhir-akhir ini sebenarnya juga sudah dibeli ya sama Atlassian. Kemudian juga ada beberapa open tools lain seperti GitHub Project, kemudian juga ada Azure Board, Slack, Asana, bahkan teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah teman-teman install sebelumnya seperti Microsoft Word, kemudian Google Docs, dan sebagainya. Karena dasarnya proses ini masih berfokus pada planning. Kemudian tahapan selanjutnya, kita akan berfokus pada code, yaitu proses development aplikasi, di mana developer ini mulai menginisiasi aplikasi serta infrastruktur yang akan digunakan. Nah, untuk proses development sendiri, biasanya teman-teman developer akan dibantu dengan menggunakan tools seperti Git yang digunakan untuk menyimpan source code, kemudian juga mengontrol versioning dari aplikasi, serta juga untuk memastikan kode program terorganisir dengan baik. Jadi harapannya kode program itu bisa bebas dari praktek coding yang buruk, serta bisa terstandarisasi dari masing-masing perusahaan. Nah, mungkin ada teman-teman barangkali yang sudah pernah memakai Git, atau mungkin juga bisa sudah memakai GitHub atau GitLab dan sebagainya. Barangkali nanti misalkan sudah ada yang pernah bisa share di chat ya. Nah, di sini mungkin juga sedikit insight dari saya. Kalau di beberapa company, biasanya kami menggunakan GitLab Enterprise. Kenapa kita menggunakan GitLab Enterprise? Karena di GitLab Enterprise ini tersedia berbagai proses CI/CD yang bisa mendukung proses DevOps yang ada di perusahaan. Selain itu, di beberapa tools seperti GitLab juga mendukung beberapa integrasi terhadap third party lain seperti SonarCube dan sebagainya. Kemudian ada tahap ketiga yaitu proses build. Tahapan ini kita akan berfokus pada compile kode program dengan cara membuild aplikasi. Kemudian kita juga akan memvalidasi proses kompilasi program dengan harapan kita bisa memastikan seluruh kode program ini bisa dikompilasi dan berjalan dengan baik dan terintegrasi dengan lancar. Nah, ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan proses build ya. Mulai dari Jenkins, Spaceleaf, kemudian juga ada GitLab CI/CD, kemudian ada juga Docker dan Kubernetes. Dan mungkin juga beberapa tools lain yang bisa digunakan. Nah, mungkin biasanya dari company kita sering menggunakan GitLab CI/CD karena masih tergabung dalam GitLab Enterprise. Kemudian juga ada beberapa tools seperti Docker Kubernetes yang kita gunakan di environment mulai staging, kemudian juga environment production. Kemudian ada tahap testing nih. Tahap testing ini menjadi salah satu tahap yang krusial karena kita akan melakukan pengujian aplikasi, kemudian juga pengujian infrastruktur dengan harapan aplikasi itu sudah bisa berjalan dengan baik sebelum kita deliver ke end user. Nah, di sini ada beberapa proses pengujian nih, mulai dari security, kemudian ada performance aplikasi, sampai user acceptance yang biasanya digunakan untuk memastikan bahwasanya aplikasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis atau dengan kebutuhan end user. Nah, ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan untuk proses tahapan atau testing ini. Mulai dari JUnit, kemudian juga ada tools seperti Selenium yang bisa teman-teman gunakan untuk mengotomatiskan proses pengujian dan memastikan aplikasi ini bisa berjalan dengan optimal dan baik sebelum dilakukan proses selanjutnya. Nah, untuk proses pengujian sendiri, seperti yang kemarin saya sampaikan ya, ada beberapa fokus pengujian yang berfokus pada security atau keamanan dari sistem tersebut. Nah, pengujian-pengujian yang berfokus pada security ini selanjutnya bisa melahirkan satu konsep baru yang disebut DevSecOps. Nah, proses pengujian ini akan membantu sistem dalam proses pengamanan, mulai dari pengamanan sistem atau aplikasinya sendiri, kemudian juga pengamanan dari sisi infrastruktur yang akan digunakan oleh aplikasi.
Nah, di kami mungkin juga bisa jadi sharing, penerapan DevSecOps sendiri juga sudah mulai marak ya digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau beberapa company, terutama beberapa tools seperti SonarCube yang bisa memastikan keamanan dari segi kode program. Kemudian selanjutnya ada proses rilis. Proses rilis sendiri kita akan berfokus pada tahapan verifikasi yang dilakukan oleh DevSecOps biasanya untuk memastikan aplikasi sudah siap dirilis ke environment production. Nah, biasanya proses ini dilakukan secara otomatis karena sudah dilakukan menggunakan CI/CD ya. Dan kita tinggal melihat apakah aplikasi ini sudah siap dirilis atau belum. Jika belum, biasanya kita akan kembalikan ke developer untuk melakukan perbaikan, baru kita proses build dan rilis kembali. Kemudian ada proses selanjutnya yaitu deployment. Deployment sendiri adalah proses mendistribusikan program atau sistem ke beberapa environment, mulai dari environment staging, kemudian juga environment production, secara otomatis dengan beberapa tools EIC yang bisa teman-teman gunakan, seperti Terraform, kemudian ada Kubernetes Helm, eh, ada lagi seperti GitLab CI/CD dan sebagainya. Selanjutnya, setelah aplikasi itu berhasil di-deploy, kita akan masuk ke tahap operate, yaitu proses untuk pengelolaan konfigurasi sistem dengan harapan aplikasi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan proses ini dilakukan secara otomatis menggunakan konfigurasi file atau yang selanjutnya kita sebut dengan infrastruktur as code yang bisa diterapkan di beberapa tools seperti Docker, Kubernetes, atau beberapa tools lain yang teman-teman bisa gunakan dalam proses implementasi aplikasi. Selanjutnya ada proses terakhir yaitu monitoring. Nah, proses ini biasanya yang agak luput nih dari teman-teman developer, tapi saat ini juga sudah mulai diperbaiki ya dengan adanya tim layanan atau tim pengelolaan aplikasi, yaitu proses memonitoring aplikasi yang berjalan dengan environment production, kemudian juga memantau kendala-kendala yang terjadi. Nah, selanjutnya ketika kendala-kendala itu sudah didefinisikan, itu bisa menjadi masukan kepada developer untuk melakukan perbaikan. Untuk proses pemantauannya sendiri, untuk saat ini kita bisa melakukan secara otomatis melalui beberapa tools ya, seperti Prometheus untuk mengkoleks beberapa logs-nya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan tools lain seperti Grafana atau mungkin Sentry.io untuk menampilkan informasi atau laporan dalam bentuk dashboard interaktif. Ada juga tools seperti New Relic yang bisa teman-teman gunakan. Namun untuk New Relic ini mungkin akan spesifik kepada korporasi ya. Karena solusi ini adalah solusi enterprise yang biasanya berbayar. Jadi mungkin agak kurang umum digunakan oleh teman-teman DevOps. Oke, selanjutnya. Nah, DevOps sendiri, kita lakukan proses DevOps ini dengan cara mengotomatisasi sebanyak mungkin proses yang ada dalam proses pengembangan aplikasi. Nah, untuk melakukan proses otomatisasi ini, kita sebut dengan infrastruktur as code, yaitu proses otomatisasi infrastruktur yang ada di pengembangan aplikasi. Proses ini menggunakan skrip otomatis, sehingga banyak meminimalisir proses-proses yang dilakukan sebelumnya secara konvensional. Sehingga harapannya teman-teman infrastruktur atau mungkin teman-teman DevOps bisa melakukan pengelolaan infrastruktur dengan efisien. Manfaat di berbagai perspektif, mulai dari manfaat ketersediaan kapasitas, kemudian manfaat ketersediaan aplikasi yang berjalan dengan optimal, kemudian ada kinerja aplikasi yang tidak terpengaruh dengan beban kerja karena tetap berjalan dengan optimal. Kemudian ada kualitas layanan yang akan terus berjalan dengan baik, serta ada juga efisiensi dari segi biaya, karena seluruh prosesnya dilakukan secara optimal melalui script. Baik, selanjutnya kita akan membahas sedikit terkait kontainerisasi, yang merupakan juga salah satu hal penting yang ada di proses DevOps. Nah, untuk proses
DevOps sendiri tadi kita bisa melihat nih berbagai tools ya, seperti Jenkins, kemudian ada GitLab CI, kemudian ada tools-tools lain yang bisa membantu kita dalam proses build dan testing atau proses CI secara otomatis serta juga dengan optimal. Nah, setelah sistem itu teruji, aplikasi akan masuk ke dalam proses deployment system ke environment production. Nah, tapi ketika kita melakukan deployment aplikasi, biasanya terdapat beberapa permasalahan nih, mulai dari tidak konsistennya environment yang ada. Misalnya kita sudah bisa menjalankan aplikasi dengan baik nih di environment development atau mungkin di environment staging, tapi tidak bisa berjalan di environment production. Nah, itu biasanya gara-gara adanya perbedaan minor, mulai dari OS-nya mungkin beda versi, kemudian library yang ada mungkin tidak terupdate, atau mungkin juga ada beberapa konfigurasi yang berbeda. Nah, selanjutnya juga ada masalah terkait overhead VM atau virtual machine. VM sendiri di dalam implementasi aplikasi bisa memberikan manfaat nih terhadap isolasi pada aplikasi dengan harapan ketika aplikasi itu berjalan di VM bisa mengurangi kegagalan sistem karena dependensi yang bertabrakan dengan sistem yang lain. Tapi umumnya VM ini dijalankan di masing-masing eh, virtual machine dengan OS eh, dengan masing-masing OS. Sehingga biasanya dia akan memakan banyak resource atau menjadikan aplikasi berjalan dengan berat. Nah, berdasarkan masalah-masalah itu, dilahirkan suatu konsep baru yang disebut kontainerisasi. Nah, kontainerisasi sendiri apa sih? Dan kemudian bagaimana kontainerisasi bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada tadi? Nah, sebagai gambaran untuk kontainerisasi sendiri adalah suatu package aplikasi yang dibuat dengan ringan. Dia berdiri secara standalone dan dapat dieksekusi dengan termasuk berbagai dependensi yang dibutuhkan. Jadi dia dienkapsulasi dalam satu image, biasanya yang disebutnya, kemudian dia dijalankan di dalam kontainer. Nah, teknologi kontainer sendiri bisa membantu teman-teman developer nih untuk mengemas atau mengisolasi aplikasi, kemudian menjalankan aplikasi ke dalam lingkungan yang terisolasi, yang lebih efisien dibandingkan VM tadi. Nah, proses atau teknologi ini selanjutnya kita sebut dengan kontainerisasi. Kontainerisasi sendiri ada beberapa step yang dibutuhkan. Yang pertama, ada proses pembuatan image yang biasanya dilakukan dengan proses deploy atau build seperti yang tadi disampaikan. Kemudian juga mengenkapsulasi beberapa dependensi yang dibutuhkan oleh aplikasi. Kemudian proses kontainerisasi dilanjutkan dengan menjalankan image hasil build yang biasanya dijalankan oleh container engine seperti Docker atau Kubernetes atau mungkin seperti tools baru seperti Podman yang bisa menjadi alternatif dari Docker. Kemudian yang ketiga ada proses isolasi atau proses mengelola alokasi resource ke dalam satu kontainer yang biasanya digunakan dalam bentuk namespace tertentu dengan harapan dia tidak akan saling mengganggu antar kontainer atau mengganggu host sistemnya. Nah, contoh di diagram yang kita tampilkan sekarang, suatu program biasanya dijalankan melalui virtual machine nih, seperti yang di bagian sebelah kiri ya. Nah, untuk menjalankan aplikasi dengan VM, dia biasanya dibutuhkan dedicated OS, atau yang di sini disebut dengan guest OS, untuk menjalankan aplikasi secara terisolasi di dalam satu OS atau VM ini. Nah, cara ini biasanya akan menghabiskan banyak resource dan tidak efisien jika digunakan untuk skala aplikasi yang banyak, seperti aplikasi-aplikasi yang bersifat microservices. Nah, berbeda dengan container base, untuk container base sendiri, host OS dia hanya perlu menyiapkan container engine. Jadi dia tidak perlu menginstal guest OS yang lain. Nah, dengan cara ini host OS tidak perlu terbebani dengan resource OS pada setiap aplikasi
dan aplikasi bisa langsung dijalankan dengan tetap mengisolasi aplikasi itu di dalam masing-masing kontainer. Nah, kita lanjutkan kepada bagian container engine. Tadi seperti yang disebutkan untuk implementasi kontainer sendiri, kita membutuhkan suatu container engine nih. Ada beberapa jenis container engine yang tersedia saat ini untuk pengembangan sistem dan aplikasi. Seperti yang tadi disampaikan, yaitu Podman, kemudian OpenShift, kemudian beberapa jenis lainnya. Tapi mungkin kita akan coba fokus membahas dua container engine yang sekarang populer, yaitu Docker dan Kubernetes. Nah, mungkin teman-teman barangkali ada yang sudah familiar dengan dua tools ini, atau mungkin sudah pernah nyobain, atau bahkan mungkin malah teman-teman sudah pernah gunain nih, Kubernetes kah atau Docker. Nah, mungkin nanti bisa teman-teman share ya, kalau misalkan ada yang sudah pernah mungkin mencoba atau tahu dan sebagainya, teman-teman bisa share nih di chat terkait pengalamannya ya. Oke, kita akan lanjutkan terkait pembahasannya, yaitu terkait Docker. Nah, Docker itu apa sih, Mas? Docker sendiri adalah satu tools kontainerisasi yang bisa membantu pengembang untuk mengemas atau mengenkapsulasi aplikasi serta dependensi yang dibutuhkan ke dalam satu kontainer yang ringan. Nah, di si Docker ini dia akan menggunakan virtualisasi yang ada di dalam sistem OS. Kemudian selanjutnya akan membuat satu isolasi environment, yaitu satu kontainer. Nah, seperti yang digambarkan tadi dengan perbedaan kontainer sama VM ya. Kontainer Docker nggak butuh OS pada setiap aplikasinya, sehingga dia akan dapat mengefisiensikan sumber daya serta mengurangi resource yang digunakan oleh host OS. Nah, dia juga akan tetap mempertahankan aplikasi serta dependensinya, serta dia akan menjalankan aplikasi tetap dalam lingkungan yang terisolasi. Nah, ini kebetulan juga ada nih Mas Felix ya, yang sudah menggunakan Docker dan GitHub nih, keren nih. Wah, ini Mas Samuel juga udah pernah membuat Docker ya untuk web server ya. Oke, keren Mas. Oke, terima kasih ya sharing pengalaman juga dari teman-teman. Nah, kita coba lanjutkan. Penggunaan Docker sendiri juga bisa memberikan beberapa manfaat kepada perusahaan, khususnya terkait kepada developer ya. Mulai dari adanya konsistensi di berbagai environment, baik itu environment development, kemudian staging, hingga ke production, sehingga harapannya aplikasi bisa berjalan ke setiap environment tanpa adanya kendala, baik itu berupa dependensinya kah, atau konfigurasi OS dan sebagainya. Nah, kemudian si Docker ini juga bisa mengefisiensikan sumber daya, seperti yang disampaikan tadi, dia tidak butuh untuk menggunakan eh, dia tidak butuh menggunakan OS di masing-masing aplikasinya, sehingga resource di host OS bisa berjalan dengan optimal. Kemudian proses deployment dan scaling juga bisa berjalan dengan cepat. Jadi Docker ini memiliki kemudahan untuk proses deployment. Nggak butuh waktu menitan ya malah. Ya hanya butuh waktu beberapa detik. Dan kita mungkin juga bisa melakukan scaling, baik itu berupa penambahan kontainer ataupun pengurangan kontainer dengan sangat mudah dan efisien. Kemudian di sini tentunya dengan adanya Docker kita juga akan bisa mengelola dependensi aplikasi dengan lebih sederhana karena aplikasi akan dikemas dalam satu kontainer sehingga bisa menghilangkan konflik antara aplikasi ataupun mungkin ketika dalam satu aplikasi namun versi yang berbeda. Nah, ada mungkin beberapa terminologi yang ada di Docker mulai dari Dockerfile. Ini biasanya merujuk ke konfigurasi infrastruktur yang digunakan untuk proses deployment aplikasi. Kemudian juga ada Docker image yang ini merujuk kepada aplikasi yang sudah dikemas atau sudah dibuild dan siap digunakan.
Kemudian juga ada Docker Container yang dia ini lebih ke aplikasi yang berbasis kontainer yang dijalankan oleh melalui Docker image-nya. Kemudian ada Docker Hub. Docker Hub sendiri adalah cloud-based registry yang bisa digunakan oleh setiap developer, baik itu mengunduh atau mengunggah dari setiap Docker image. Nah, mungkin akan lebih bisa bermanfaat juga ketika teman-teman nantinya ke depan membuat satu aplikasi bisa di deploy atau di-upload juga ke Docker Hub. Namun tentunya untuk Docker Hub sendiri, dia sifatnya public ya. Jadi ketika aplikasi itu bersifat private, mungkin juga tidak perlu di-upload ke Docker Hub. Kemudian juga ada orkestrasi, yaitu satu mekanisme pengelolaan banyak kontainer secara otomatis. Nah, mekanisme ini mendukung suatu aplikasi untuk bisa dijalankan oleh beberapa node ya untuk menjaga ketersediaan aplikasi atau biasanya kita sebut menjaga high availability-nya. Nah, nanti mungkin akan kita coba jelaskan di slide selanjutnya. Dan yang terakhir juga ada Docker Volume. Docker Volume ini berfokus pada storage penyimpanan data yang digunakan oleh si kontainer. Untuk Docker Volume sendiri biasanya bisa berbeda-beda untuk masing-masing kontainer, atau mungkin juga satu volume digunakan bersamaan oleh beberapa kontainer. Nah, ini selanjutnya ada gambaran untuk proses yang ada di Docker, mulai dari kita melakukan proses build menggunakan sintak Docker build yang biasa dilakukan oleh klien. Setelah kita melakukan Docker build, dia akan menjadi satu registry image yang biasanya akan disimpan ke dalam Docker host atau Docker daemon-nya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan pull terhadap image yang sudah kita bangun dan kita akan menjalankan aplikasi ke dalam kontainer dengan sintak Dockeran. Kemudian ada di bagian paling kanan ya, ini terkait registry untuk penyimpanan image. Ini biasanya bisa melalui Docker Hub atau mungkin ketika teman-teman ingin menyimpan image itu ke dalam private eh, registry bisa memanfaatkan beberapa tools seperti GitLab dan sebagainya. Oke, kita coba lanjutkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada Docker Swarm. Docker, Docker Swarm sendiri adalah satu tools orkestrasi yang disediakan oleh si Docker dengan manfaat teman-teman bisa mengelola banyak kontainer sekaligus melalui Docker Swarm ini. Nah, dengan Docker Swarm sendiri kita bisa mengelola cluster dari Docker Host, kemudian kita akan menggabungkan beberapa node untuk saling bekerja satu sama lain dalam proses menjalankan aplikasi. Kemudian di Docker Swarm sendiri dia menyediakan scaling yang mudah di mana kita bisa menurunkan atau menaikkan skala layanan atau kita sebut scaling ya melalui jumlah kontainer berdasarkan kebutuhan. Tapi proses scaling ini biasanya kita akan lakukan secara manual, yaitu menambahkan jumlah kontainernya ataupun mengurangi jumlah kontainernya. Kemudian di dalam Docker Swarm sendiri pengelolaan juga bisa dilakukan dengan dua arah, baik itu secara horizontal atau kita menghapus atau menambah jumlah kontainernya, atau kita lakukan secara vertikal dengan menambahkan resource dari setiap node worker-nya. Nah, untuk Docker Swarm sendiri, dia juga mendukung sistem load balancing. Jadi beban atau traffic yang ada di aplikasi bisa didistribusikan secara merata ke seluruh node worker. Cara ini harapannya bisa membantu kita mengurangi resiko kegagalan sistem karena distribusi trafficnya dilakukan dengan lebih baik. Nah, untuk Docker Swarm sendiri, dia juga punya deteksi otomatis terhadap kontainer yang gagal atau error. Jadi ketika kontainer tersebut mati, Docker Swarm bisa secara otomatis mereproduce kontainer baru sehingga aplikasi akan tetap berjalan. Kemudian yang terakhir, si Docker Swarm sendiri juga dilengkapi beberapa fitur keamanan bawaan ya, kayak autentikasi TLS, kemudian enkripsi antar node, dengan harapan bisa membantu kita mengamankan aplikasi yang ada di dalamnya. Tapi biasanya umumnya
dengan penerapan Docker sendiri, teman-teman security di satu perusahaan juga akan tetap menambahkan keamanan. Keamanan itu biasanya di layer depan atau firewall, dengan harapan juga mengurangi resiko atau kerentanan di dalam aplikasi. Nah, untuk implementasinya sendiri, Docker Swarm ini bisa teman-teman gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya medium, kecil atau sampai medium ya, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang sifatnya support. Karena Docker Docker Swarm sendiri cukup direkomendasikan, mengingat implementasinya yang cukup mudah dan juga bisa mendukung orkestrasi kontainer yang optimal. Jika teman-teman mungkin memiliki beberapa node, mungkin bisa kita sebut di bawah 3 node ya. 3 node kah atau 2 node kah? Itu mungkin teman-teman bisa menggunakan Docker Swarm. Oke, kita lanjutkan ke tools kedua, yaitu Kubernetes. Kubernetes sendiri secara konsep mirip dengan Docker ya, yaitu satu tools orkestrasi kontainer. Oke. Kubernetes sendiri yang mirip dengan Docker yaitu satu tools orkestrasi kontainer yang juga bersifat open source. Nih, si Kubernetes sendiri dia juga bisa mengotomatiskan beberapa proses manual ke dalam implementasi aplikasi, mulai dari pengelolaan aplikasi, kemudian deployment, kemudian juga scaling aplikasi yang berbasis kontainer. Nah, Kubernetes sendiri dia pertama kali dikenalkan di tahun 2015 oleh Cloud Native Computing Foundation atau CNCF yang sebenarnya merupakan Linux Foundation dan sekarang juga menjadi salah satu platform yang sudah banyak diadopsi oleh organisasi untuk menjalankan aplikasi distribusi aplikasi dengan skala yang besar. Nah, sedikit berbeda dengan Docker ya. Untuk Kubernetes sendiri, untuk Kubernetes sendiri, dia menjalankan aplikasi dalam satu atau beberapa kontainer yang kemudian dikelompokkan dalam bentuk pod. Kalau untuk Docker sendiri tadi bentuknya masih kontainer. Nah, Kubernetes juga bisa berjalan, baik itu di bare metal server ataupun di VM server, bahkan juga di public cloud atau private cloud. Sehingga apabila kita membutuhkan berbagai layanan kita untuk dideploy di berbagai lingkungan, itu kita juga bisa menggabungkan ke lingkungan hybrid, yaitu gabungan dari on-prem dengan cloud. Nah, ini sedikit gambaran arsitektur Kubernetes secara umum, mulai dari master node, kemudian juga ada worker node. Nah, kemudian pada master node sendiri terdapat beberapa service seperti AP server yang mengelola traffic dari keluar ke dalam dan sebaliknya, dan juga berfungsi untuk mendistribusikan traffic atau load balancer. Nah, kemudian ada scheduler yang berfungsi menjalankan job berkala untuk mengecek kapabilitas dari masing-masing node, dan ada juga controller Kubernetes cluster, mulai dari scaling, kemudian config deployment, secret ingress, dan sebagainya. Kemudian di masing-masing node ada beberapa bagian ya, mulai dari bagian terkecil yaitu kontainer. Kontainer sendiri seperti yang ada di Docker yaitu satu instan aplikasi yang terisolasi beserta dependensi yang dibutuhkan. Kemudian ada pod yaitu kumpulan dari kontainer yaitu satu atau beberapa kontainer yang merupakan dari arsitektur inti dari Kubernetes. Nah, ketika pod ini mengalami kegagalan atau mati, si Kubernetes realokasi ya, sehingga pod baru bisa langsung dibentuk. Kemudian salah satu keunggulan Kubernetes juga dibandingkan Docker, dia juga bisa menambahkan alokasi CPU atau memori ketika dibutuhkan. Sehingga ketika ada traffic yang banyak, kemudian ada kebutuhan yang lebih besar, si Kubernetes ini bisa menambahkan allocate link
Saya terputus lagi. Oke, saya izin lanjutkan. Jadi ada beberapa bagian di dalam Kubernetes ya, mulai dari kontainer yaitu instan dari aplikasi yang terisolasi dengan dependensinya. Kemudian juga ada pod yang berfungsi mengelompokkan satu atau lebih kontainer. Nah, pod ini adalah bagian inti dari arsitektur Kubernetes. Pod sendiri bisa secara otomatis diganti ketika mati, dan dia bisa ditambahkan alokasi CPU atau memorinya jika diperlukan. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan ya yang ada di Kubernetes yang belum ada di Docker. Nah, kemudian juga ada kubeconfig, yaitu satu komponen dari node yang berfungsi mengelola jaringan serta mengatur komunikasi jaringan antar service atau pod. Kemudian ada kubelet, yaitu satu fungsi yang ada di dalam Kubernetes yang bertugas untuk mengecek kesehatan atau health check dan menginformasikan statusnya ke dari kontainer ke master. Nah, biasanya Kubernetes sendiri umumnya diterapkan ke aplikasi-aplikasi skala besar ataupun aplikasi-aplikasi yang menjadi core bisnis di perusahaannya. Karena eh, implementasinya yang cukup rumit, biasanya dia butuh dedicated DevOps ya. Dan ketika sudah jalan, proses maintenance Kubernetes sendiri juga akan lebih mudah dan kita bisa mengatur tingkat ketersediaan aplikasi atau availability aplikasi hingga mencapai HA atau high availability. Oke, saya izin berhenti sebentar karena ada azannya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Oke, setelah tadi kita membahas terkait Kubernetes dan juga Docker dan sebagainya, kita akan beralih terkait pembahasan terkait cloud dan thread yang ada di dalam pengembangan aplikasi berbasis cloud. Nah, mungkin buat teman-teman tadi dengan penjelasan yang kita sampaikan atau kami sampaikan, apakah sudah cukup tergambar terkait mungkin Docker, kemudian Kubernetes atau mungkin mekanisme kontainerisasi yang ada di dalam aplikasi? Baik, mungkin ada mahasiswa yang mau, ada mahasiswa yang mau bertanya. Silakan sebelum masuk ke materi selanjutnya. Tadi tentang kontainerisasi ya, ini ini teknis nih mungkin. Gimana? Ada sharing-sharing atau kita lanjut aja mungkin Kak Putra? Kita izin lanjutkan dulu, Bu Ria. Ya, silakan. Oke, barangkali kalau teman-teman masih ada yang belum tergambar, tidak perlu khawatir karena nanti di pertemuan ketiga ya, kita akan coba praktekkan sedikit dengan harapan teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran teknis lebih lengkap, mulai dari mekanisme kontainerisasi, kemudian mungkin juga implementasi Docker. Barangkali nanti teman-teman
ada yang ingin mengimplementasi kontainerisasi untuk aplikasi teman-teman. Nah, kebetulan juga ada beberapa teman-teman ya yang sudah pernah menggunakan Docker ya, baik itu untuk kebutuhan seperti ERP Next, kemudian ada web server juga, dan juga teman-teman juga yang mungkin sudah menggunakan GitHub ya untuk repositorinya. Nah, untuk Docker dan Kubernetes sendiri, dia banyak berfokus pada penciptaan atau pengembangan aplikasi nih, dengan harapan ada satu aplikasi yang konsisten dan bisa berjalan di berbagai environment, mulai dari staging, production, dan juga testing. Nah, untuk konsistensi dari kontainer sendiri serta orkestrasi yang diciptakan oleh si Kubernetes juga menjadi satu pendorong nih terhadap adanya evaluasi di proses pengembangan aplikasi dengan berbasis cloud atau yang sekarang kita sebut dengan Cloud SDLC. Nah, Cloud SDLC sendiri secara lebih gampang mungkin bisa kita gambarkan dengan pengembangan aplikasi yang berbasis cloud. Pendekatan dengan Cloud SDLC ini dia bisa memberikan beberapa keunggulan nih, mulai dari konfigurasi infrastruktur yang lebih mudah dengan berbasiskan infrastruktur as code atau EIC yang kita sampaikan tadi. Kemudian juga ada distribusi sistem dalam bentuk microservice. Kemudian juga ada otomatisasi dalam proses deployment aplikasi. Selanjutnya, dia juga mendukung skalabilitas yang fleksibel dan bisa menyediakan eh, kebutuhan sesuai dengan masing-masing usernya. Kemudian, cloud base sendiri dia juga menjamin keamanan dari penyedia cloud, sehingga juga ada dukungan mulai dari integrasi security, kemudian ada dukungan teknis dari teknisinya, dan sebagainya. Nah, yang paling menarik mungkin dari cloud SDLC sendiri, untuk pengembangan berbasis cloud sendiri, dia akan membutuhkan eh, cost atau biaya yang cukup, dia akan membutuhkan biaya yang cukup efisien. Kenapa? Karena di dalam pengembangan berbasis cloud sendiri, dia hanya membutuhkan resource yang dia butuhkan untuk yang menjadi resource yang akan di-charge nih. Nah, poin ini tentunya akan menjadi salah satu poin yang menarik, khususnya kepada top management. Karena dengan penggunaan cloud, biaya bisa kita pangkas dengan cukup besar, dan perusahaan juga tidak perlu membeli berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi, tapi cukup menggunakan resource yang sudah ada dari penyedia cloud sesuai kebutuhan dari masing-masing user, dan kemudian kita akan membayar sesuai dengan resource yang kita gunakan. Nah, untuk implementasi berbasis cloud sendiri juga sudah pernah diterapkan di beberapa perusahaan, khususnya di perusahaan kami. Namun, tentunya untuk penerapan ini juga masih perlu menjadi fokus eh, concern tertentu nih dari perusahaan, karena adanya aturan atau beberapa aturan yang harus eh, di ini ya, di comply dari perusahaan. Sep- Seperti UU ITE, kemudian ada juga Undang-Undang Perlindungan Pribadi dan sebagainya, yang salah satu pasalnya yang mengharuskan penyedia cloud untuk mematuhi aturan tersebut. Contohnya kayak alokasi server nih yang biasanya harus ada di dalam negeri. Nah, itu juga sudah secara berkembang sudah diakomodir ya oleh penyedia-penyedia cloud seperti AWS dan sebagainya. Namun dengan cara dia menyediakan beberapa dedicated server yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu eh, contoh untuk penerapan DevOps berkelanjutan, di mana ada satu case kita melakukan deployment atau implementasi aplikasi yang selanjutnya bisa diakses di beberapa negara. Nah, ketika kita melakukan implementasi ini berbasis satu cluster, dia tidak akan berjalan dengan optimal karena mungkin ada keterbatasan latensi dan sebagainya.
atau mungkin juga keterbatasan jaringan karena di beberapa daerah yang sangat jauh. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, biasanya akan ada pendekatan yang lebih bagus, yaitu kita membuat klaster di masing-masing negara. Pendekatan klaster di masing-masing negara diharapkan bisa memberikan implementasi dengan lebih baik, karena dia akan memberikan traffic atau latensi dengan lebih baik. Namun tentunya dengan pendekatan seperti ini, kita juga membutuhkan effort untuk melakukan konfigurasi di masing-masing cluster. Berbagai kondisi di mana kita harus melakukan konfigurasi di beberapa cluster sekaligus. Satu pendekatan baru yang bisa kita gunakan, yaitu dengan Karmada atau Kubernetes. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk studi kasusnya. Dengan adanya kebutuhan pengembangan aplikasi di berbagai negara, kita akan mengelola berbagai klaster yang ada di masing-masing eh, bagian nih. Nah, untuk mengefisienkan proses pengelolaan tersebut, kita bisa menggunakan Karmada atau Kubernetes Armada, di mana pengelolaan konfigurasinya bisa kita lakukan secara terpusat melalui Karmada Controller, yang selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing cluster. Ini adalah salah satu penerapan atau tren yang ada di dalam cluster Kubernetes ya. Selanjutnya juga ada beberapa tren yang eh, mungkin akan terimplementasi ya terkait DevOps sendiri, khususnya terkait Kubernetes, yaitu mulai dari implementasi AI dan machine learning, dengan harapan ketika adanya implementasi AI atau machine learning dalam proses DevOps, dia bisa meningkatkan efisiensi, kemudian bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada di dalam proses deployment, dan dia bisa melakukan monitoring terhadap anomali-anomali yang terjadi di dalam proses deployment. Kemudian ada juga uh, DevOps DevSecOps Maturity, di mana kita akan lebih berfokus pada security dalam proses deployment, dengan harapan keamanan dalam proses deployment bisa lebih ditingkatkan. Kemudian juga permasalahan-permasalahan terhadap kerentanan aplikasi bisa dihilangkan dengan optimal, serta uh, berbagai tren yang akan bisa dikembangkan di dalam DevOps sendiri, baik itu menggunakan Kubernetes ataupun tools-tools lainnya. Nah, ketika kita mengacu dari perkembangan DevOps yang ada di tahun ini atau beberapa tahun ke belakang, dia sudah berkembang dengan sangat dinamis, sangat berinovasi, dan bisa bergabung dengan tren-tren atau pengembangan aplikasi yang lain. Nah, dengan harapan dengan adanya DevOps ini juga bisa
mengoptimalkan pengembangan aplikasi berkelanjutan dan bisa memberikan benefit-benefit selanjutnya kepada perusahaan-perusahaan atau user penggunanya. Mungkin sekian terkait penjelasan hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari teman-teman. Dan tadi, sorry ya, ada satu penanya ya, tapi Iya, iya ada betul di error. chat. Iya betul Kak Putra. Boleh Ini minta tolong nanya. di-share lagi, karena hilang tadi Oke, sempat crash boleh nggak Pak? Zoom-nya. Saya akan ini membaca ya. Pada Pak, saya ingin bertanya untuk Docker Swarm itu dengan Kubernetes apa yang membedakan? Dan di dunia industri sendiri, kapan menggunakan Docker Swarm, kapan menggunakan Kubernetes? Gitu, Kak Putra. Baik, terima kasih Bu Ria. Jadi Ya, mungkin eh, secara pengalaman ya untuk Docker Swarm sendiri memang dia mendukung orkestrasi yang mirip dengan Kubernetes. Namun tentunya dengan adanya Docker Swarm eh, proses orkestrasi itu beberapa masih dilakukan secara manual, mulai dari scaling aplikasi atau scaling kontainernya, kemudian juga eh, scaling terkait resource-nya, baik itu CPU, RAM, dan sebagainya. Tapi untuk Kubernetes sendiri, dia bisa melakukan auto scaling nih, baik itu resources-nya, kemudian juga jumlah eh, aplikasi atau podnya, di mana yang bisa yang sempat tadi kita bahas juga ya, untuk pod di dalam Kubernetes sendiri dia bisa melakukan auto scaling terhadap kebutuhan atau traffic yang terjadi nih. Jadi misalkan satu aplikasi ketika dia eh, memiliki traffic yang biasa atau rendah, mungkin kita akan define replikasinya masih cukup satu atau dua. Tapi ketika dia memiliki traffic yang naik atau cukup tinggi, dia bisa bereplikasi secara otomatis. Nah, dari pengalaman yang kami gunakan juga, untuk Docker Swarm sendiri biasanya kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang bersifat kecil atau menengah. Dan biasanya aplikasi-aplikasi ini bersifat supporting application ya. Jadi bukan core bisnisnya. Nah, untuk Docker Swarm sendiri biasanya kita implementasikan di supporting application dengan umumnya menggunakan satu atau dua node sebenarnya sudah cukup sih. Tapi kalau untuk Kubernetes sendiri, kami biasanya melakukan implementasinya di core business aplikasi ya. Dengan harapan aplikasi core business kami bisa berjalan dengan optimal dan bisa mengurangi error atau ketersediaan aplikasinya. Jadi harapannya ketersediaan aplikasi itu bisa optimal dan bisa mencapai high availability. Kemudian untuk Kubernetes sendiri biasanya secara standar memang ada kebutuhan tiga node ya, yaitu satu node worker, kemudian ada satu node master, kemudian dua node worker. Tapi ketika teman-teman itu ingin memfungsikan beberapa node yang lain itu menjadi master node juga, itu juga memungkinkan. Jadi ketika ada kendala di salah satu server node nih, misalkan master node-nya yang terkena error ataupun servernya terkendala, masih ada master node yang lain yang bisa melakukan distribusi trafficnya. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya. baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau didiskusikan? Nah, jadi hari ini seru ya, makin apa jelas pemanfaatan dari apa bedanya DevOps gitu ya, mulai Anda mulai paham. Dari sini kita akan diskusi untuk bukan sekarang ya, next time kita yaitu minggu depan akan diskusi lebih teknis lagi tentang bagaimana implementasi nih. Tadi yang aplikasi-aplikasi yang tadi banyak ya, jujur kalau buat Buria ini baru banget gitu ya. Jadi kalau Anda semuanya itu memang harus selalu beradaptasi dengan teknologi terkini karena memang
tidak cukup kita dari bangku kuliah. Jadi perlu banyak explore dan langsung uji coba. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh saya. Mungkin ada, kalau tidak ada pertanyaan kita closing nih kayaknya ya. Ada pertanyaan nggak? Ada dari mahasiswa? Mudah-mudahan udah absen semuanya ya untuk sesi 2 ini. Berjumpa lagi di 1 jam di minggu depan lagi. Terima kasih Kak Putra untuk waktunya dan sharing sessionnya luar biasa sekali. Kita sangat mendapatkan apa ya, pengetahuan yang banyak nih tentang pengembangan perangkat lunak. Tentunya di metode yang terbaru dan terkini. Oke, terima kasih untuk Kak Putra. Sebelumnya kita ambil eviden ya, foto. Silakan untuk ada di mahasiswa bisa open kamera. Oke, saya akan ambil foto ya. Ya, thank you, thank you. Baik, terima kasih. 1, 2, 3. Layar berikutnya 1, 2, 3. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Sampai ketemu di minggu depan yang lebih teknis lagi. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putra sharing-sharingnya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Terima malam. Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.